Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2020 kepada seluruh pekerja dan buruh dan juga serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia. May Day COVID-19 Kuhui, stay at home. Peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2020 ini tetap harus kita syukuri bersama. Meskipun saat ini bangsa kita, bangsa Indonesia sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 telah membatasi ruang gerak kita. Bahkan dampaknya dirasakan hampir seluruh sendi-sendi kehidupan. Kita harus tetap semangat. Ruang gerak yang terbatas hendaknya tidak menjadi hambatan bagi kita untuk tetap melakukan dialog, silaturahmi, dan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Berkaitan dengan hal ini, saya mengharapkan kita semua bisa bekerja sama. Kita, para pimpinan serikat pekerja, serikat buruh, agar kita terus mengedepankan kegiatan-kegiatan yang positif dan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang dalam memperingati May Day ini dilakukan dengan cara yang berbeda. Tidak ada demonstrasi, tidak ada perayaan, yang ada saya melihat teman-teman melakukan kegiatan bakti sosial, melakukan donasi untuk disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Begitu juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam memperingati Hari Buruh Internasional ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama tadi pagi dan kita akan terus lakukan untuk beberapa hari ke depan, penyelenggaraan rapid test bagi pekerja atau buruh guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Saya terima kasih kepada Rumah Sakit Siloam yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kami terus mengajak teman-teman swasta untuk bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan hal yang sama. Kami juga melakukan kegiatan berupa mengoptimalkan balai latihan kerja dan kami jadikan sebagai kegiatan dapur umum untuk masyarakat dan pekerja atau buruh yang ter-PHK, tentu saja sekali lagi pelaksanaannya dengan mengikuti protokol kesehatan. Kami berharap di tingkat daerah juga dilakukan hal-hal positif yang serupa, sekali lagi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Semoga peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2002 dapat memperkuat kebersamaan, persaudaraan, nasionalisme, kebangsaan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial bangsa, ketahanan para pekerja atau buruh di seluruh Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah mitigasi terhadap dampak COVID-19 ini dengan berbagai cara. Pemberian stimulus bagi pelaku usaha untuk mencegah meluasnya terjadinya PHK. Berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK. Yang kedua, program keringanan bagi pekerja sektor formal antara lain berupa insentif pajak, rencana relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran pinjaman atau kredit, dan berbagai skema program lainnya. Yang ketiga, jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal dengan memberikan prioritas pemberian bantuan untuk
pekerja yang masuk dalam kategori miskin dan kelompok rentan. Yang keempat, prioritas kartu prakerja bagi pekerja korban PHK atau yang dirumahkan dengan tanpa dibayar. Yang kelima, memperbanyak program padat karya tunai dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait guna penyerapan tenaga kerja. Yang keenam, perlindungan terhadap pekerja migran, baik yang sudah kembali ke tanah air maupun yang masih berada di luar negeri. Beberapa upaya telah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 ini. Yang pertama, terkait dengan data ketenagakerjaan. Kami lakukan integrasi data ketenagakerjaan melalui sistem informasi ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya. Hingga saat ini data pekerja atau buruh yang dihimpun telah dilakukan validasi sebagai berikut. Pekerja formal yang di PHK ada 375.165.000, pekerja formal yang dirumahkan 1.032.960 orang, pekerja informal yang terdampak ada 314.833 orang. Jadi total 1.722.958 orang yang terdata secara baik. Ada 1,2 juta yang akan terus kami lakukan validasi datanya. Yang kedua, program pelatihan. Kami mendukung percepatan pelaksanaan program Kartu Prakerja sebagai mitra aktif melalui penyediaan data pekerja atau buruh, baik yang dirumahkan maupun yang di PHK. Kami bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi seluruh Indonesia. Sama halnya dengan kementerian yang lain, kami juga melakukan refocusing anggaran untuk mendukung program pelatihan di PLK bagi pekerja atau buruh yang ter-PHK dan yang dirumahkan, yang diarahkan untuk menghasilkan produk penanganan dampak COVID-19 antara lain berupa masker, hand sanitizer, disinfektan, baju APD, wastafel, fire sheet, peti COVID jenazah, kemudian penyediaan makanan. Kami juga memberikan insentif bagi peserta pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas. Yang ketiga, program padat karya. Kami melaksanakan program pengembangan perluasan kesempatan kerja yang kami tujukan kepada pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19 melalui beberapa kegiatan padat karya infrastruktur, padat karya produktif, tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, kewirausahaan, dan tenaga kerja sukarela. Yang keempat, terkait dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kami memberikan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang rencananya diberikan dalam bentuk pengurangan besaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan penundaan pembayaran sebagian iuran jaminan pensiun. Yang kelima, terkait dengan tunjangan hari raya keagamaan. Kami mendorong pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 ini oleh perusahaan kepada pekerja buruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memberikan alternatif solusi cara pembayaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR tahun 2020 secara tepat waktu melalui apa? Melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Kami juga membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan tahun 2020 baik di pusat maupun di daerah. Yang keenam, perlindungan dan bantuan pekerja migran Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator PMK untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi PMI yang datang atau kembali ke Indonesia. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja guna mengoptimalkan peran petugas desmigratif untuk pencegahan dan penanganan wabah COVID-19, khususnya dalam mengantisipasi banyaknya teman-teman PMI yang kembali dari luar negeri. Kami juga melakukan koordinasi dengan perwakilan kita melalui atase ketenagakerjaan kita di negara penempatan terkait himbauan agar PMI yang masih berlangsung kontrak kerjanya
untuk tidak pulang sementara waktu, untuk tidak mengambil cuti sementara waktu. Sekaligus kami melakukan pendataan bagi PMI yang akan pulang ke tanah air karena berakhirnya kontrak kerja. Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan pelarangan dan penghentian TKA dari ERT serta pelarangan sementara bagi orang asing masuk ke Indonesia. Yang ke-8, kami melakukan pembinaan dan penguatan dialog sosial. Kami mendorong dialog sosial baik yang dilakukan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja, pemerintah dengan pekerja, pemerintah dengan pengusaha maupun dialog tripartit yang dilakukan secara informal atau melalui lembaga kerjasama tripartit. Dialog tersebut untuk membahas berbagai permasalahan, antisipasi dan penanganan dampak COVID-19 terhadap kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja. Kami juga melakukan koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah guna mencegah dan mengatasi terjadinya perselisihan hubungan industrial maupun PHK. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.